Udah tahu belum? Ponsel lipat bakal segera hadir loh. Selamat datang di masa depan. Jadi mikir keras nih. Aku juga pernah punya ponsel lipat di awal tahun 2000-an. Iya, ponsel yang tengahnya terlipat dan bisa dibuka pakai jentikan jari. Bentar. Kok balik lagi ke zaman dulu sih? Buat kalian para bocil, sekedar info ya. Ponsel lipat jadul biasanya punya layar di bagian atas, keypad di bagian bawah, dan engsel kecil di tengahnya sebagai penghubung, desain kulit kerang. Iya, aku juga ingat. Tapi di zaman now, ukuran layar yang dibutuhkan semakin besar. Kita pakai ponsel untuk bekerja dan belajar, nonton film, dan acara TV. Memanfaatkan fitur split screen saat multitasking, nonton video YouTube dan chatting di medsos secara bersamaan tanpa masalah. Jadi, tenang saja. Teknologi di masa depan akan berbeda 180 derajat dari masa lalu kok. Ponsel kita akan berlayar besar, panjang, dan bisa dilipat. Nah, coba bayangkan, kamu bisa nonton video lewat ponsel sambil cuci piring atau jalan-jalan santai bersama anjingmu. Saat rebahan di sofa ruang tengah, kamu tak perlu menyalakan TV. Cukup buka ponsel lipatmu dan jadilah tablet besar. Saat mau berangkat kerja atau ke sekolah, cukup gulung ponselnya di pergelangan tangan seperti gelang, lalu siap pergi. Di luar dugaanmu, semua ini ternyata akan segera terwujud berkat teknologi display OLED. Perangkat jadul dan sebagian gadget modern menggunakan display LCD. LCD punya jutaan titik berwarna atau piksel di depan lampu belakang. Kalau layar ponselmu berjenis LCD, coba amati baik-baik deh. Kadang kamu bisa melihat piksel ini loh. Atau coba perhatikan ponsel jadulmu yang sudah rusak. Saat lampu belakangnya mati, kamu masih bisa melihat gambar di ponsel, tapi tidak terlalu jelas. Nah, kalau pikselnya rusak, layar ponselmu cuma akan menampilkan gambar kosong, tapi lampu belakangnya tetap menyala. Display Organic Light Emitting Diode atau OLED juga punya jutaan piksel berwarna, tapi ukurannya sangat kecil. Jadi tidak akan terlihat secara kasat mata di layar laptop atau ponsel baru. Pada display jenis ini, setiap titik menghasilkan cahayanya sendiri. Teknologi ini lebih boros baterai, tapi menghasilkan warna yang lebih tajam dan jelas. Selain itu, display OLED lebih hemat tempat karena tidak perlu lampu belakang ponsel. Dan saat terpasang pada lapisan plastik tipis, OLED bisa dioperasikan dengan segala rupa. Bisa dibentuk atau... coba tebak. Ya, betul, dia tekuk. Display OLED telah digunakan di berbagai produk yang mungkin saat ini sudah ada di rumahmu. Display inilah yang membuat monitor, TV, serta sebagian ponsel pintar model baru berbentuk melengkung. Oke, kok ponsel pintar lipat belum juga tersedia sampai sekarang ya? Nah, ini dia. Masalah pertama yang dihadapi produsen ponsel, membuat layar lipatnya ramah konsumen. Pada kebanyakan ponsel, layar sentuhnya biasanya terlindung kaca yang bisa awet, tapi tidak bisa dilipat. Dengan display terlipat dan berbahan plastik, pengguna ponsel akan menyentuh layarnya langsung saat mengoperasikannya. Jadi, kita tidak akan menyentuh kaca pelindungnya. Ingat gadget jadul berlayar plastik itu kan? Ya, betul banget. Banyak goresannya setelah terus-terusan dipakai dan ditaruh di saku. Apa jadinya kalau layar ponsel pintarmu berbahan plastik? Pelindung layar yang bisa dilipat saja belum ada. Dan kalaupun layar ponsel akhirnya bisa dilipat, masih ada komponen lainnya juga. Kamu tentu tahu, baterai dan chip tidak bisa dilipat kan? Sumber daya listrik dan baterai lithium-ion malah bisa terbakar kalau terlalu lentur. Sebagian besar komponen di ponsel modern terbuat dari aluminium dan plastik. Memang bisa melengkung sih, tapi lama-lama akan patah dan rusak. Jadi, untuk membuat ponsel yang beneran bisa dilipat, proses produksinya harus diubah secara masif. Setiap detail kecilnya, dari layar, baterai, casing, sampai pelindung luarnya, harus didesain ulang. Selain bahan pembuatnya yang perlu diganti secara besar-besaran, produsen ponsel juga harus mendesain ulang beberapa komponennya. Layar OLED besar atau display ganda perlu suplai energi yang lebih banyak dari ponsel pintar modern. Meski kapasitas baterai terus meningkat, tetap saja belum cukup. Baterai ponselku saja cepat terkuras saat dipakai buat nonton YouTube. Apa jadinya kalau harus mengecas ponsel lipat tiap 4 atau 5 jam? Itu tadi baru perangkat kerasnya. Belum lagi
Perangkat lunaknya juga perlu dimodifikasi secara masif. Sistem operasi yang ada saat ini seperti iOS dan Android dibuat khusus untuk dipasang di ponsel pintar atau tablet. Tapi, sistem di ponsel lipat harus bisa berfungsi ganda dan harus responsif saat beralih dari mode ponsel ke tablet atau sebaliknya. Seluruh aplikasi dan sistem operasinya harus beradaptasi dengan perubahan ukuran layar. Artinya, daya pemrosesannya juga lebih besar. Saat ini solusi terbaiknya OS Android karena bisa kompatibel dengan berbagai perangkat yang ukurannya bervariasi. Bukan cuma sistem operasinya yang akan mengalami masalah, tapi juga para pengembang aplikasi. Layanan streaming seperti Netflix harus mencari cara agar bisa menyesuaikan ukuran video dengan ukuran layar. Mekanismenya tidak semudah memutar ponsel secara vertikal atau horizontal. Dengan ponsel lipat, kamu akan bisa mengatur ukuran layar sesuai selera. Dan kemungkinannya tak terhingga. Terdengar keren ya? Tapi banyak sekali perubahan yang harus dilakukan. Kita belum banyak melihat ponsel lipat di pasaran karena harga produksinya mahal. Lalu, seberapa besar upaya yang harus dilakukan perusahaan untuk mengubah proses produksinya? Kalau setiap bagian ponsel harus diubah, bahan, metode, dan mesinnya juga harus benar-benar baru dong. Wow, karena itulah perusahaan teknologi tidak serta-merta memproduksi ponsel lipat secara massal. Tapi karena terus berkembang, biaya produksinya lama-lama akan lebih terjangkau. Jadi, ponsel lipat akan bisa kita beli nggak ya? Tentu saja bisa. Sekarang sudah dijual kok. Bukan yang bentuknya futuristik seperti gelang sih, tapi perangkat lipat kulit kerang sederhana. Bentuknya hampir mirip seperti ponsel lipat jadul, tapi kedua panelnya berupa layar dengan display yang terang. Masalahnya cuma satu, engselnya. Agar ponsel tetap aman dan tahan lama, engselnya terlalu kuat, jadi tidak bisa dibuka dengan jentikan jari. Bahkan, setelah uji mekanis pun, engsel tahan lama ini patah setelah 27.000 kali dibuka. Untuk barang yang dipakai sehari-hari, jumlah ini termasuk sedikit loh. Beberapa perangkat model baru yang diluncurkan ke pasaran memang terlihat futuristik. Punya display panjang seperti tablet, tapi bisa dilipat ke ukuran ponsel biasa. Sayangnya, desain terbarunya pun masih kaku dan terkadang masih terlalu tebal, sehingga kurang menarik bagi pengguna rata-rata. Selain itu, ponsel lipat paling modern pun punya kekurangan yang mencolok. Ada lipatan di bagian tengahnya. Cuma sepele sih, tapi jadi kurang mulus jika dibandingkan dengan layar besar pada ponsel modern biasa. Selain semua masalah mekanis ini, ada juga masalah biaya. Harga kebanyakan ponsel lipat saat ini berkisar dari 14 juta hingga 45 juta rupiah. Terlalu mahal lah bagi pengguna ponsel rata-rata. Meski banyak kendalanya, desain dan produksi ponsel lipat terbaru masih terus berjalan. Ada demo teknologi yang memperlihatkan desain ponsel baru dan memang benar-benar melingkar di pergelangan tangan seperti gelang atau jam tangan. Baru-baru ini, Apple juga telah mendapat hak paten untuk ponsel yang bisa digulung. Sebagian orang beranggapan kalau di masa depan, laptoplah yang bisa dilipat, bukan ponsel pintar. Laptop yang bisa dipakai buat nonton film, lalu dilipat membentuk gulungan kecil, bisa sangat menghemat tempat saat ditaruh di tas. Wah, siap meluncur. Pokoknya, aku mau beli.